Bab ke-25, Kan. Langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku. Sudah menjelang tengah malam ketika Mayor Albert Nick menelpon ke rumah untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hilde. Ibu Hilde mengangkat telepon. "Ini untukmu, Hilde." "Halo, ini ayah." "Apakah ayah gila? Ini hampir tengah malam. Aku hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Ayah sudah melakukannya sepanjang hari. Tapi aku tidak ingin menelpon sebelum hari ini lewat." "Mengapa? Tidakkah kamu menerima hadiah dariku?" "Ya memang, terima kasih banyak. Aku tidak sabar menunggu bagaimana pendapatmu tentang itu." "Hebat sekali, aku hampir tidak makan sepanjang hari. Sangat menarik. Aku harus tahu sejauh mana kamu telah membaca." Mereka baru saja memasuki gubuk sang mayor, sebab ayah mulai menggoda mereka dengan seekor naga laut, Abad Pencerahan, dan Olympe de Gouges. Jadi aku tidak terlalu salah. Salah dalam hal apa? Kukira ada satu lagi ucapan selamat ulang tahun yang akan datang, tapi yang itu dimasukkan dalam musik. Lebih baik aku membaca sedikit lagi sebelum pergi tidur. Jadi kamu belum menyerah. Aku belajar lebih banyak dalam satu hari ini daripada seluruh hari sebelumnya. Aku hampir tidak percaya bahwa tidak sampai 24 jam berlalu sejak Sophie pulang dari sekolah dan menemukan amplop pertama. Aneh sekali betapa sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk membaca. Tapi mau tak mau aku merasa kasihan kepadanya. Kepada ibu? Tidak, kepada Sophie tentu saja. Mengapa? Gadis malang itu benar-benar kebingungan. Tapi ayah akan mengatakan dia hanya tokoh rekaan. Ya, sesuatu semacam itu. Kukira Sophie dan Alberto benar-benar ada. Kita akan membicarakan itu lebih banyak kalau aku sudah sampai di rumah. Oke, bersenang-senanglah. Apa? Maksudku, selamat malam. Selamat malam. Ketika Hilde pergi ke tempat tidur setengah jam kemudian, hari masih cukup terang sehingga dia dapat melihat taman di teluk kecil itu. Memang langit tidak pernah benar-benar gelap pada musim ini. Dia bermain-main dengan gagasan bahwa dia berada di dalam lukisan yang digantung di dinding dalam gubuk kecil di tengah hutan itu. Dia bertanya-tanya apakah orang dalam lukisan itu dapat melihat keluar pada benda-benda di sekelilingnya. Sebelum jatuh tertidur, dia membaca beberapa halaman lagi dari map besar itu. Sophie mengembalikan surat dari ayah Hilde ke atas papan di atas tungku. "Apa yang dikatakannya mengenai PBB bukannya tidak penting," kata Alberto. "Tapi aku tidak suka dia ikut campur dalam kuliahku. Kukira aku tidak perlu terlalu risau mengenai hal itu. Sekalipun demikian, mulai sekarang aku berniat akan mengabaikan semua fenomena luar biasa seperti naga laut dan yang semacam itu. Mari kita duduk di sini di dekat jendela, sementara aku bercerita tentang Kan kepadamu." Sophie melihat sepasang kacamata di atas sebuah meja kecil antara dua kursi berlengan. Dia juga memperhatikan bahwa lensanya berwarna merah. Mungkin itu kacamata penahan sinar matahari yang sangat kuat. "Kini hampir jam 2, katanya. "Aku harus sudah di rumah sebelum jam 5. Ibu mungkin telah membuat berbagai rencana untuk ulang tahunku. Berarti kita punya waktu 3 jam. Mari kita mulai." Immanuel Kant dilahirkan pada 1724 di sebuah kota di Prusia Timur bernama Königsberg, putra seorang pembuat pelana kuda. Dia tinggal di sana praktis sepanjang hidupnya hingga dia meninggal pada umur 80 tahun. Keluarganya sangat soleh dan keyakinan agamanya sendiri menjadi latar belakang penting bagi filosofinya. Seperti Berkeley, dia merasa sangatlah penting untuk melestarikan dasar-dasar kepercayaan Kristiani. Aku telah banyak mendengar tentang Berkeley. Terima kasih. Kant adalah filosof pertama yang sejauh ini kita ketahui pernah mengajarkan filsafat di universitas. Dia adalah profesor dalam bidang filsafat. Profesor, ada dua jenis filosof. Yang satu adalah orang yang mencari jawaban sendiri bagi pertanyaan-pertanyaan filosofis. Yang satunya lagi adalah orang yang menjadi ahli dalam secara filsafat tapi tidak menyusun filosofinya sendiri. Dan Kant adalah jenis yang itu. Kant adalah dua-duanya. Jika dia hanya seorang profesor yang cemerlang dan ahli mengenai gagasan-gagasan dari para filosof lain, dia tidak akan pernah mengukir namanya sendiri dalam sejarah filsafat. Tapi penting untuk dicatat bahwa Kant mempunyai landasan kuat dalam tradisi filsafat masa lalu. Dia akrab dengan rasionalismenya Descartes dan Spinoza serta empirisismenya Locke, Berkeley, dan Hume.
Aku minta Anda tidak menyebut Berkeley lagi. Ingatlah bahwa kaum rasionalis percaya bahwa dasar dari seluruh pengetahuan manusia ada di dalam pikiran, dan bahwa kaum empirisis percaya bahwa seluruh pengetahuan tentang dunia berasal dari indera. Lagi pula, Hume telah mengemukakan bahwa ada batasan-batasan jelas tentang kesimpulan-kesimpulan mana yang dapat kita ambil melalui persepsi indera kita. Dan siapa yang disetujukan? Dia beranggapan bahwa kedua pandangan itu sama-sama benar separuh, tapi juga sama-sama salah separuh. Pertanyaan yang dipikirkan oleh setiap orang adalah apa yang dapat kita ketahui tentang dunia. Proyek filsafat ini telah menyibukkan semua filosof sejak Descartes. Dua kemungkinan utama dikemukakan. Dunia itu persis seperti apa yang kita lihat, atau dunia itu seperti yang tampak dalam pikiran kita. Dan apa sesungguhnya pendapat Kant? Kant beranggapan bahwa baik indera maupun akal sama-sama memainkan peranan dalam konsepsi kita mengenai dunia. Tapi dia beranggapan bahwa kaum rasionalis melangkah terlalu jauh dalam pernyataan mereka tentang seberapa banyak akal dapat memberikan sumbangan, dan dia juga beranggapan bahwa kaum empirisis memberikan tekanan terlalu besar pada pengalaman indera. Jika Anda tidak segera memberi contoh, semua itu hanya akan menjadi kumpulan kata-kata. Dalam titik tolaknya, Kant setuju dengan Hume dan kaum empirisis bahwa seluruh pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita. Tapi, dan disinilah Kant mengulurkan tangannya kepada kaum rasionalis, dalam akal kita juga terdapat faktor-faktor pasti yang menentukan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Dengan kata lain, ada kondisi-kondisi tertentu dalam pikiran manusia yang ikut menentukan konsepsi kita tentang dunia. Contohnya, mari kita lakukan sebuah percobaan kecil. Tolong ambilkan kacamata itu dari meja di sana. Terima kasih. Sekarang pakailah. Sophie memakainya. Semua yang ada di sekitarnya menjadi warna merah. Warna-warna pucat menjadi merah jambu dan warna-warna gelap menjadi merah tua. Apa yang kamu lihat? Yang kulihat persis sama seperti sebelumnya, kecuali bahwa semuanya berwarna merah. Itu karena kacamata tersebut membatasi cara kamu memandang realitas. Segala sesuatu yang kamu lihat adalah bagian dari dunia di sekelilingmu. Tapi bagaimana kamu melihatnya ditentukan oleh kacamata yang kamu pakai. Jadi kamu tidak dapat mengatakan bahwa dunia itu merah meskipun kamu melihatnya demikian. Tidak, tentu saja. Jika kamu sekarang berjalan-jalan di hutan atau pulang ke rumah, kamu akan melihat segala sesuatu yang biasanya kamu lihat. Tapi apapun yang kamu lihat, semuanya berwarna merah. Selama aku tidak melepaskan kacamata itu, iya. Dan Sophie, itulah tepatnya yang dimaksudkan oleh Kant ketika dia mengatakan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang mengatur cara kerja pikiran dan mempengaruhi cara kita memandang dunia. Kondisi macam apa? Apapun yang kita lihat pertama-tama dan terutama akan dianggap sebagai fenomena dalam waktu dan ruang. Kant menyebut waktu dan ruang itu dua bentuk intuisi kita. Dan dia menekankan bahwa kedua bentuk ini dalam pikiran kita mendahului setiap pengalaman. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui sebelum kita mengalami sesuatu bahwa kita akan menganggapnya sebagai fenomena dalam waktu dan ruang. Sebab kita tidak dapat melepaskan kacamata akal. Jadi dia beranggapan bahwa memandang segala sesuatu dalam waktu dan ruang itu bawaan lahir, ya sedikit banyak. Apa yang kita lihat mungkin bergantung pada apakah kita dibesarkan di India atau di Greenland. Tapi apapun kita memandang dunia sebagai serangkaian proses dalam waktu dan ruang. Ini dapat kita ketahui sebelum mengalaminya. Tapi bukankah waktu dan ruang itu ada sebelum diri kita sendiri? Tidak. Kant berpendapat bahwa waktu dan ruang termasuk pada kondisi manusia. Waktu dan ruang pertama-tama dan terutama adalah cara pandang dan bukan atribut dunia fisik. Itu adalah cara yang benar-benar baru dalam memandang segala sesuatu. Sebab pikiran manusia bukan hanya lilin pasif yang hanya menerima sensasi dari luar. Pikiran meninggalkan jejaknya pada cara kita memahami dunia. Kamu dapat membandingkannya dengan apa yang terjadi ketika kamu menuangkan air ke dalam sebuah kendi air. Bentuk air mengikuti bentuk kendi tersebut. Begitu pula cara persepsi kita menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk intuisi kita. Kukira aku mengerti apa yang Anda maksudkan. Kant menyatakan bahwa bukan hanya pikiran yang menyesuaikan diri dengan segala sesuatu. Segala sesuatu itu sendiri menyesuaikan diri dengan pikiran. Kant menyebut ini revolusi Kopernikus dalam masalah pengetahuan manusia.
Dengan itu yang dimaksudkannya adalah bahwa itu sama baru dan sama berbedanya dari pemikiran sebelumnya. Seperti ketika Kopernikus menyatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Aku mengerti sekarang bagaimana dia dapat menyatakan bahwa kaum rasionalis maupun kaum empirisis sama-sama benar sampai titik tertentu. Kaum rasionalis hampir melupakan makna penting pengalaman dan kaum empirisis telah menutup mata mereka terhadap pengaruh pikiran terhadap cara kita memandang dunia. Dan bahkan hukum kausalitas yang diyakini Hume tidak mungkin dialami manusia termasuk dalam pikiran menurutkan. Tolong jelaskan itu. Kamu ingat bagaimana Hume mengatakan bahwa kebiasaan sajalah yang membuat kita melihat adanya hubungan kausal di balik semua proses alamiah. Menurut Hume, kita tidak dapat menganggap bola biliar hitam sebagai penyebab bergeraknya bola putih. Oleh karena itu, kita tidak dapat membuktikan bahwa bola biliar hitam itu akan selalu menggerakkan bola putih. Ya, aku ingat. Tapi justru hal yang dikatakan Hume kita tidak dapat kita buktikan adalah dianggap oleh Kant sebagai atribut akal manusia. Hukum kausalitas itu kekal dan mutlak sebab akal manusia menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai masalah sebab dan akibat. Sekali lagi, aku mestinya beranggapan bahwa hukum kualitas ada pada dunia fisik itu sendiri, bukan di dalam pikiran kita. Filsafat kan menyatakan bahwa itu melekat pada diri kita. Dia setuju dengan Hume bahwa kita tidak dapat mengetahui secara pasti seperti apa dunia itu sendiri. Kita hanya dapat mengetahui bahwa dunia itu seperti yang tampak bagiku atau bagi semua orang. Sumbangan terbesar diberikan Kant pada filsafat adalah garis pembatas yang ditariknya antara benda-benda itu sendiri, das Ding and sich, dan benda-benda sebagaimana yang tampak di mata kita. Bahasa Jermanku tidak begitu bagus. Kant mengemukakan perbedaan jelas antara benda-benda itu sendiri dan benda itu bagiku. Tapi kita tidak dapat mempunyai pengetahuan tentang benda-benda itu sendiri. Kita hanya dapat mengetahui bagaimana benda-benda itu tampak bagi kita. Sebaliknya, sebelum terjadinya pengalaman apapun, kita dapat mengatakan sesuatu tentang bagaimana benda-benda itu akan ditangkap oleh pikiran manusia. Betulkah? Sebelum kamu pergi keluar pada pagi hari, kamu tidak dapat mengetahui apa yang akan kamu lihat atau kamu alami sepanjang hari itu. Tapi kamu dapat mengetahui bahwa apa yang kamu lihat dan apa yang kamu alami akan dianggap sebagai apa yang terjadi di dalam waktu dan ruang. Lagi pula, kamu dapat merasa yakin bahwa hukum sebab akibat akan berlaku. Sebab kamu membawanya dalam dirimu sebagai bagian dari kesadaranmu. Maksud Anda, mestinya kita dapat dibuat dengan cara yang berbeda? Ya, mestinya kita dapat memiliki perangkat indera yang berbeda. Dan kita mestinya mempunyai indera yang berbeda mengenai waktu dan perasaan yang berbeda mengenai ruang. Kita mestinya dapat diciptakan dengan cara sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu kesana kemari mencari penyebab dari segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana maksud Anda? Bayangkan ada seekor kucing yang berbaring di atas rantai di ruang duduk. Sebuah bola menggelinding masuk ke dalam ruangan itu. Apa yang dilakukan kucing itu? Aku sudah mencobanya berkali-kali. Kucing itu akan berlari mengejar bola. Baiklah, sekarang bayangkan kamu sedang duduk di ruangan yang sama. Jika kamu tiba-tiba melihat sebuah bola menggelinding masuk ke dalam, apakah kamu juga akan berlari mengejarnya? Pertama-tama aku akan berputar untuk melihat dari mana asal bola itu. Ya, karena kamu seorang manusia, mau tak mau kamu akan mencari penyebab dari semua kejadian. Sebab hukum kausalitas merupakan bagian dari dirimu. Begitu katakan. Hume membuktikan bahwa kita tidak dapat melihat atau membuktikan hukum alam. Itu membuatkan khawatir, tapi dia percaya dia dapat membuktikan keabsahan mutlak hukum alam itu dengan membuktikan bahwa dalam kenyataannya kita sedang membicarakan hukum kesadaran manusia. Apakah seorang anak juga akan berputar untuk melihat dari mana asal bola itu? Mungkin tidak, tapi Kant mengemukakan bahwa akal seorang anak belum sepenuhnya berkembang sehingga dia mempunyai materi indriawi untuk bekerja. Sama sekali tidak masuk akal membicarakan pikiran kosong. Tidak, itu tentunya satu pikiran yang sangat aneh. Jadi sekarang mari kita mengemukakannya secara ringkas. Menurut Kant, ada dua unsur yang memberikan sumbangan pada pengetahuan manusia tentang dunia. Yang satu adalah kondisi-kondisi lahiriah yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya melalui indera. Kita menyebut ini materi pengetahuan. Yang satunya lagi adalah kondisi-kondisi batiniah dalam diri manusia sendiri, seperti persepsi tentang peristiwa-peristiwa bagaimana yang terjadi dalam waktu dan ruang dan proses-proses yang sejalan dengan hukum kausalitas yang tak terpatahkan.
Kita dapat menyebut ini bentuk pengetahuan. Alberto dan Sophie tetap duduk sambil menatap keluar jendela. Tiba-tiba Sophie melihat seorang gadis kecil di antara pepohonan di sisi seberang danau. "Lihat," kata Sophie, "siapakah itu? Aku yakin aku tidak tahu." Gadis itu hanya terlihat selama beberapa detik, lalu dia menghilang. Sophie melihat bahwa dia memakai semacam topi berwarna merah. "Kita sama sekali tidak boleh mengalihkan perhatian. Kalau begitu, teruskan. Kalian percaya bahwa ada batasan-batasan jelas bagi apa yang dapat kita ketahui. Kamu mungkin dapat mengatakan bahwa kacamata pikiran itulah yang menetapkan batasan-batasan ini. Dengan cara bagaimana? Kamu ingat bahwa para filosof sebelum Kant telah membicarakan berbagai pertanyaan yang benar-benar besar, misalnya, apakah manusia mempunyai jiwa kekal? Apakah ada satu Tuhan? Apakah alam terdiri dari partikel-partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, dan apakah alam raya itu terbatas atau tidak? Ya, kan percaya bahwa tidak ada pengetahuan tertentu yang dapat diperoleh menyangkut pertanyaan-pertanyaan ini. Bukan karena dia menolak jenis argumen ini, justru sebaliknya, jika dia hanya mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan ini, mustahil dia disebut sebagai filosof. Apakah yang telah dilakukannya? Sabarlah, dalam pertanyaan-pertanyaan filosofis sebesar itu, kan percaya bahwa akal bekerja di luar batasan dari apa yang dapat kita pahami sebagai manusia. Pada saat yang sama, di dalam alam kita, ada satu keinginan mendasar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama ini. Tapi jika misalnya kita bertanya apakah alam raya itu terbatas atau tidak, kita menanyakan suatu totalitas yang kita sendiri merupakan bagian yang sangat kecil darinya. Oleh karena itu, kita tidak pernah dapat mengenal totalitas ini. Mengapa tidak? Karena kamu memakai kacamata merah itu. Kita membuktikan bahwa menurut Kant ada dua unsur yang memberikan sumbangan pada pengetahuan kita tentang dunia: persepsi indera dan akal. Ya, materi pengetahuan kita datang melalui indera, tapi materi ini harus sesuai dengan sifat-sifat akal. Misalnya, salah satu sifat akal adalah mencari penyebab suatu kejadian, seperti bola yang menggelinding melintasi lantai, jika kamu suka. Tapi, ketika kita bertanya-tanya dari mana datangnya dunia, dan kemudian membicarakan jawaban-jawaban yang mungkin dalam satu pengertian, akal itu terpegang, sebab ia tidak mempunyai materi indriawi untuk diproses. Kita tidak ada pengalaman untuk dimanfaatkan, karena kita tidak pernah mengalami keseluruhan dari realitas besar di mana kita merupakan bagian sangat kecil darinya. Kita kurang lebih adalah bagian yang sangat kecil dari bola yang menggelinding di lantai. Jadi kita tidak dapat mengetahui dari mana ia datang. Kita tapi akan selalu menjadi watak dari akal manusia untuk menanyakan dari mana bola itu berasal. Itulah sebabnya mengapa kita bertanya dan terus bertanya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jawaban-jawaban bagi seluruh pertanyaan yang paling mendalam. Tapi kita tidak pernah menemukan apapun yang dapat dijadikan pegangan. Kita tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan, sebab akal itu tidak bisa membidik sasaran. Aku tahu persis bagaimana rasanya. Terima kasih banyak. Dalam pertanyaan-pertanyaan berat seperti hakikat realitas, kan membuktikan bahwa selalu ada dua sudut pandang yang bertentangan, yang sama-sama mungkin dan tidak mungkin, bergantung pada apa yang katakan oleh akal kita. Contohnya, aku mohon, adakah benar jika dikatakan bahwa dunia pasti ada awalnya dalam waktu? Dan benar pula jika dikatakan bahwa awal semacam itu tidak ada. Akal tidak dapat memastikan keduanya. Kita dapat mengatakan bahwa dunia itu selalu ada, tapi mungkinkah sesuatu itu selalu ada jika tidak pernah ada awalnya? Jadi sekarang kita dipaksa untuk menerima pendapat sebaliknya. Kita katakan bahwa dunia itu pasti dimulai di suatu waktu, dan ia pasti dimulai dari ketiadaan, kecuali jika kita tidak ingin membicarakan perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan lain. Tapi mungkinkah sesuatu itu muncul dari ketiadaan, Sophie? Tidak, kedua kemungkinan itu sama-sama bermasalah. Tapi tampaknya salah satu dari keduanya pasti benar dan yang lain salah. Kamu mungkin ingat bahwa Demokritus dan kaum materialis mengatakan bahwa alam pasti terdiri dari bagian-bagian kecil yang membentuk segala sesuatu. Yang lainnya seperti Descartes percaya bahwa pasti selalu mungkin untuk membagi realitas yang diperluas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Tapi mana di antara keduanya yang benar? Kedua-duanya tidak dua-duanya. Lebih jauh, banyak filosof menganggap kebebasan sebagai salah satu nilai manusia yang paling penting. Pada saat yang sama, kita temukan para filosof seperti kaum Stoik misalnya dan Spinoza
yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena tuntutan hukum alam. Ini adalah kasus lain di mana akal manusia tidak mampu membuat penilaian tertentu menurut Kant. Kedua pandangan itu sama-sama masuk akal dan juga tidak masuk akal. Akhirnya kita akan gagal jika kita berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan bantuan akal. Di sini kaum rasionalis seperti Descartes berusaha untuk membuktikan bahwa pasti ada satu Tuhan semata-mata karena kita mempunyai gagasan tentang adanya zat yang tertinggi. Yang lain-lainnya seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas memutuskan bahwa pasti ada satu Tuhan karena segala sesuatu pasti ada penyebab pertamanya. Bagaimana menurut pendapat Kant? Dia menolak kedua bukti tentang keberadaan Tuhan ini. Akal apapun pengalaman tidak dapat dianggap sebagai dasar untuk menyatakan keberadaan Tuhan. Sepanjang menyangkut akal adalah mungkin dan juga tidak mungkin bahwa Tuhan itu ada. Tapi Anda mulai dengan mengatakan bahwa Kant ingin melestarikan dasar bagi iman Kristiani, ya dia membuka suatu dimensi keagamaan. Di sanalah di mana akal maupun pengalaman tidak ada, terjadinya kekosongan yang dapat diisi oleh iman. Begitukah cara dia menyelamatkan agama Kristen? Jika kamu setuju, nah perlu dicatat bahwa Kant adalah seorang Protestan. Sejak masa reformasi, ajaran Protestan selalu dicirikan oleh tekanannya pada iman. Gereja Katolik sebaliknya, sejak awal abad pertengahan lebih mempercayai akal sebagai pilar keimanan. Namun Kant melangkah lebih jauh dari sekedar menetapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan berat ini harus diserahkan kepada iman masing-masing individu. Dia percaya adalah penting bagi moralitas untuk mensyaratkan bahwa manusia itu mempunyai jiwa abadi, bahwa Tuhan itu ada, dan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Jadi dia melakukan hal yang sama seperti Descartes. Pertama-tama dia bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang dapat kita pahami, dan kemudian dia menyelundupkan Tuhan melalui pintu belakang. Tapi tidak seperti Descartes, dia terutama menekankan bahwa bukan akal yang membawanya sampai ke titik ini, melainkan iman. Dia sendiri menyebut iman kepada jiwa abadi, kepada keberadaan Tuhan, dan kepada kehendak bebas manusia sebagai dalil-dalil praktis. Yang berarti mendalilkan sesuatu seperti menerima sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Dengan dalil praktis yang dimaksudkan kan adalah sesuatu yang harus diterima demi praksis atau praktik. Itu berarti bagi moralitas manusia, menerima keberadaan Tuhan adalah suatu tuntutan moral, katanya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Sophie bangkit, tapi karena Alberto tidak menunjukkan tanda akan berdiri, dia bertanya, "Tidakkah seharusnya kita melihat siapa itu?" Alberto mengangkat bahunya dan bangkit dengan enggan. Mereka membuka pintu dan seorang gadis kecil berdiri di sana dengan gaun musim panas putih dan topi merah. Itulah gadis kecil yang mereka lihat di sisi seberang danau. Dia membawa sekeranjang makanan. "Hai," kata Sophie, "siapakah kamu? Tidakkah kamu tahu aku ini si topi merah?" Sophie memandang Alberto dan Alberto mengangguk. "Kamu dengar apa yang dikatakannya? Aku sedang mencari rumah nenekku," kata gadis itu. "Dia sudah tua dan sakit. Aku membawa makanan untuknya." "Rumahnya tidak di sini," kata Alberto. "Jadi lebih baik kamu meneruskan perjalanan." Dia membuat isyarat yang mengingatkan Sophie akan cara kita mengusir lalat. "Tapi aku disuruh menyampaikan sebuah surat," lanjut gadis bertopi itu. Sambil begitu dia mengeluarkan sebuah amplop kecil dan menyerahkannya kepada Sophie. Lalu dia pergi dengan melompat-lompat. "Waspadalah dengan serigala," Sophie berseru padanya. Alberto telah berjalan kembali ke ruang duduk. "Bayangkan, si topi merah," kata Sophie. "Dan tidak ada gunanya memperingatkan dia. Dia tetap akan pergi ke rumah neneknya dan akan dimakan oleh serigala. Dia tidak pernah belajar. Cerita itu akan berulang terus sampai akhir zaman. Tapi aku belum pernah mendengar kalau dia mengetuk pintu rumah lain sebelum sampai ke rumah neneknya." "Soal sepele, Sophie." Kini Sophie menatap amplop yang diberikan kepadanya. Amplop itu dialamatkan kepada Hilde. Dia membukanya dan membaca keras-keras. "Hilde sayang, jika otak manusia itu cukup sederhana untuk dapat kita pahami, tentunya kita masih demikian bodoh sehingga kita tidak dapat memahaminya. Penuh cinta, Ayah." Alberto mengangguk. "Benar juga. Aku percayakan mengatakan sesuatu semacam itu. Kita tidak mungkin berharap dapat memahami siapakah kita sebenarnya. Mungkin kita tidak dapat memahami sekuntum bunga atau seekor serangga, tapi kita tidak akan pernah memahami diri kita sendiri. Lebih mustahil jika kita berharap dapat memahami alam raya." Sophie telah membaca kalimat-kalimat samar-samar dalam catatan untuk Hilde.
Itu beberapa kali sebelum Alberto melanjutkan. Kita tidak akan terganggu oleh naga laut dan yang semacamnya. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran untuk hari ini, aku akan mengajarkan padamu tentang etika kan. Tolong cepatlah, aku harus segera pulang. Sikap skeptis Hume dalam kaitan dengan apa yang dapat dikatakan oleh akal dan indera kepada kita memaksakan untuk memikirkan lagi banyak pertanyaan penting mengenai kehidupan, terutama dalam bidang etika. Bukankah Hume mengatakan bahwa kita tidak pernah dapat membuktikan apa yang benar dan apa yang salah? Kita tidak dapat menarik kesimpulan dari kalimat berita menjadi kalimat perintah. Bagi Hume, bukan akal dan bukan pula pengalaman kita yang menentukan perbedaan antara benar dan salah, melainkan perasaan. Ini dasar yang terlalu lemah bagi Kant. Dapat kubayangkan, Kant selalu berasa bahwa perbedaan antara benar dan salah adalah masalah akal, bukan perasaan. Dalam hal ini, dia setuju dengan kaum rasionalis yang mengatakan kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah itu melekat dalam akal manusia. Setiap orang tahu apa yang benar atau apa yang salah, bukan karena kita telah mempelajarinya, melainkan karena itu lahir dalam pikiran. Menurut Kant, setiap orang punya akal praktis, yaitu kecerdasan yang memberi kita kemampuan untuk memahami apa yang benar atau apa yang salah dalam setiap soal. Dan itu adalah bawaan lahir. Kemampuan untuk menentukan yang benar dan yang salah itu sama-sama merupakan bawaan lahir, sebagaimana sifat-sifat akal yang lain. Hanya karena kita ini makhluk yang cerdas, misalnya karena memahami segala sesuatu itu mempunyai hubungan kausal. Kita semua mempunyai akses dalam hukum moral universal yang sama. Hukum moral ini mempunyai keabsahan mutlak yang sama dengan hukum fisik. Pernyataan bahwa segala sesuatu ada sebabnya sama mendasarnya bagi moral kita sebagaimana bahwa 7 ditambah 5 sama dengan 12 bagi akal kita. Dan apa yang dikemukakan oleh hukum moral, karena ia mendahului setiap pengalaman, ia formal, artinya tidak terikat pada situasi pilihan moral tertentu, sebab ia berlaku bagi semua orang di dalam kalangan masyarakat sepanjang masa. Jadi ia tidak mengajarkan kita harus melakukan ini atau jika kita mendapati diri kita dalam situasi ini atau itu. Ia mengajarkan bagaimana kita harus bersikap di setiap situasi. Tapi apa maksudnya mempunyai hukum moral yang tertanam dalam diri kita sendiri jika hukum moral itu tidak mengajarkan kita apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu? Kan merumuskan hukum moral sebagai suatu perintah pasti. Dengan ini yang dimaksudkannya adalah bahwa hukum moral itu pasti, atau bahwa ia berlaku untuk semua situasi. Lagi pula, ia berupa perintah yang berarti memiliki kekuatan dan kewenangan mutlak. Aku mengerti. Kan merumuskan perintah pasti ini dengan berbagai cara. Pertama-tama dia mengatakan bertindaklah sesuai dengan ketentuan hukum universal. Jadi jika aku melakukan sesuatu, aku harus merasa yakin bahwa aku juga menginginkan orang lain melakukan yang sama jika mereka berada dalam situasi yang sama. Tepat. Dengan begitu barulah kamu bisa bertindak sesuai dengan hukum moral yang tertanam di dalam dirimu. Kan juga merumuskan perintah pasti itu dengan cara begini, bertindaklah dengan cara sedemikian rupa sehingga kamu selalu menghormati perikemanusiaan, entah kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain, bukan hanya sekali-kali, melainkan selalu dan selamanya. Jika kita tidak boleh menyalahgunakan orang lain demi keuntungan kita sendiri. Tidak, sebab setiap orang mempunyai tujuan sendiri. Itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Kamu juga tidak boleh menyalahgunakan dirimu sendiri sebagai sarana untuk mencapai sesuatu. Itu mengingatkanku pada kaidah emas, lakukan kepada orang lain. Ya, itu juga aturan perilaku formal yang pada dasarnya mencakup seluruh pilihan etika. Kamu mestinya mengatakan bahwa kaidah emas itu mengajarkan hal yang sama sebagaimana hukum moral universal Kant. Tapi tentunya ini hanya pernyataan. Hume barangkali benar bahwa kita tidak dapat membuktikan apa yang benar atau apa yang salah melalui akal. Menurut Kant, hukum moral itu sama mutlaknya dan sama universalnya dengan hukum kausalitas. Itu pun tidak dapat dibuktikan dengan akal, namun tetap mutlak dan tidak dapat diubah. Tak seorang pun akan menyangkalnya. Aku mempunyai perasaan bahwa yang sebenarnya sedang kita bicarakan ini adalah hati nurani, sebab setiap orang punya hati nurani, bukan? Ya, ketika Kant menggambarkan hukum moral, sesungguhnya dia menggambarkan hati nurani manusia. Kita tidak dapat membuktikan apa yang dikatakan oleh hati nurani kita, tapi kita tetap saja mengetahuinya. Kadang-kadang aku mungkin bersikap baik dan mau membantu orang lain hanya karena aku tahu tindakanku itu akan ada balasannya. Itu dapat menjadi cara untuk
populer. Tapi jika kamu berbaik-baik dengan orang lain hanya agar populer, berarti kamu bertindak bukan karena menghormati hukum moral. Kamu mungkin bertindak sesuai dengan hukum moral dan itu sudah cukup baik. Tapi jika itu kamu maksudkan untuk menjadi tindakan moral, kamu harus mengalahkan dirimu sendiri. Hanya jika kamu melakukan sesuatu murni karena kewajibanlah tindakanmu dapat dikatakan sebagai tindakan moral. Oleh karena itu, etika kan kadang-kadang disebut etika kewajiban. Aku dapat merasakan bahwa aku berkewajiban mengumpulkan uang bagi palang merah atau bazar amal. Ya, dan yang penting kamu melakukannya sebab kamu tahu itu benar. Bahkan jika uang yang kamu kumpulkan hilang di jalan atau jumlahnya tidak memadai untuk memberi makan semua orang seperti yang diniatkan semula, kamu sudah mematuhi hukum moral. Kamu bertindak karena dorongan niat baik, dan menurutkan niat baik inilah yang akan menentukan apakah tindakan itu secara moral benar, bukan akibat dari tindakan itu. Etika kan karenanya juga disebut etika niat baik. Mengapa begitu pentingnya baginya untuk mengetahui dengan tepat kapan seorang bertindak karena dia menghormati hukum moral? Tentunya hal yang terpenting adalah bahwa kita bersungguh-sungguh menolong orang lain. Memang begitu, dan kan pasti bukannya tidak setuju, tapi hanya jika kita tahu dalam diri sendiri bahwa kita bertindak karena menghormati hukum moral lah, kita akan bertindak dengan bebas. Kita bisa bertindak bebas hanya jika kita mematuhi hukum. Bukankah itu agak aneh? Tidak menurut Kant. Kamu mungkin ingat bahwa dia harus menganggap atau mengendalikan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Ini adalah soal penting, sebab Kant juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu mematuhi hukum kausalitas. Jadi bagaimana mungkin kita mempunyai kehendak bebas? Ujilah aku. Dalam soal ini, Kant membagi manusia menjadi dua bagian dengan cara yang tidak berbeda dengan cara Descartes menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ganda, yaitu yang mempunyai badan dan pikiran. Sebagai makhluk material, kita seluruhnya dan sepenuhnya bergantung pada hukum kausalitas yang tak terpatahkan. Katakan, kita tidak memutuskan apa yang kita lihat. Penglihatan mendatangi kita karena adanya tuntutan dan mempengaruhi kita apakah kita menyukainya atau tidak. Tapi kita bukan semata-mata makhluk material, kita juga makhluk berakal. Sebagai makhluk material, kita sepenuhnya milik dunia alam. Oleh karena itu, kita tunduk pada hubungan kausal. Jadi, kita tidak mempunyai kehendak bebas, tapi sebagai makhluk rasional, kita punya peranan di dalam apa yang disebut Kann das Ding an sich, yaitu dunia sebagaimana ia dalam dirinya sendiri. Lepas dari kesan-kesan indera kita, hanya jika kita mengikuti akal praktis kitalah yang memungkinkan kita untuk menentukan pilihan-pilihan moral. Kita menjalankan kehendak bebas kita, sebab jika kita mematuhi hukum moral, kitalah yang membuat hukum moral yang kita patuhi itu. Ya, sedikit banyak itu benar. Akulah atau sesuatu dalam diriku yang menyuruhku agar tidak berlaku kejam pada orang lain. Jadi ketika kamu memilih untuk tidak berlaku kejam, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan pribadimu sendiri, itu berarti kamu bertindak bebas. Anda tidak benar-benar bebas atau mandiri jika Anda hanya melakukan apa yang Anda ingin. Kalau begitu, orang dapat menjadi budak dari segala macam hal. Orang bahkan bisa menjadi budak dari egoismenya sendiri. Kemandirian dan kebebasan itulah tepatnya yang kita butuhkan untuk bangkit mengatasi nafsu dan kejahatan. Bagaimana dengan binatang? Kukira mereka hanya mengikuti kesenangan dan kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai kebebasan untuk mematuhi hukum moral, bukan? Tidak, itulah bedanya antara binatang dan manusia. Aku mengerti sekarang. Dan akhirnya kita mungkin dapat mengatakan bahwa Kant berhasil menunjukkan jalan keluar dari kebuntuan yang dihadapi filsafat dalam pertarungan antara rasionalisme dan empirisme. Oleh karena itu, bersama Kant, suatu era dalam sejarah filsafat berakhir. Dia meninggal pada 1804 ketika masa budaya yang kita namakan romantisisme mulai bangkit. Salah satu perkataannya yang paling banyak dikutip telah dipahatkan pada pusaranya di Königsberg. Dua hal yang mematuhi pikiranku dengan keheranan dan ketakjuban yang semakin besar. Semakin sering dan semakin kuat aku merenungkannya, langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku. Alberto merebahkan badannya ke belakang di atas kursi. Itu saja, katanya. Kukira aku telah menyampaikan padamu hal-hal terpenting menaikkan. Lagi pula, kini sudah jam 4:15, tapi masih ada satu hal lagi. Tolong beri aku waktu sebentar. Aku tidak pernah meninggalkan kelas sebelum guru selesai memberi pelajaran. Apakah pernah kukatakan bahwa Kant percaya kita tidak mempunyai kebebasan jika kita hidup hanya sebagai makhluk berindra? Ya, Anda mengatakan sesuatu semacam itu.
Tapi jika kita mematuhi akal universal, kita bebas dan mandiri. Apakah aku pernah mengatakan itu juga? Ya, mengapa Anda mengatakannya lagi? Alberto membungkuk ke arah Sophie, menatap dalam-dalam ke matanya dan berbisik. Jangan mempercayai apapun yang kamu lihat, Sophie. Apa yang Anda maksudkan dengan itu? Cobalah berputar ke arah sana, nak. Nah, aku sama sekali tidak mengerti apa yang Anda maksudkan. Orang biasanya berkata, aku akan mempercayainya jika aku melihatnya, tapi jangan percaya apa yang kamu lihat juga. Anda pernah mengatakan sesuatu seperti itu sebelumnya. Ya, mengenai Parmenides. Tapi aku pasti belum tahu apa maksud Anda. Ya, kita duduk di luar sana, di atas undakan, berbincang-bincang. Lalu yang dinamakan naga laut itu mulai mengempak-ngempakkan anggota badannya di dalam air. Bukankah itu aneh? Sama sekali tidak. Lalu si topi merah datang menghampiri pintu. Aku sedang mencari rumah nenekku. Sungguh penampilan yang tolol. Itu hanya tipuan sang mayor, Sophie. Seperti pesan di kulit pisang dan badai dungu itu. Apakah Anda kira... Tapi sudah kukatakan, aku punya rencana. Selama kita berpegang pada akal kita, dia tidak dapat menipu kita. Sebab sedikit banyak kita bebas, dia dapat membiarkan kita melihat sebagai segala macam hal. Tidak ada yang akan mengejutkanku. Jika dia membiarkan langit menjadi gelap atau gajah terbang, aku hanya akan tersenyum. Tapi 7 tambah 5 tetap 12. Itulah fakta yang tak akan terpengaruh olehnya. Filsafat itu kebalikan dari dongeng. Sophie duduk sejenak menatapnya dengan terheran-heran. Pergilah, kata Alberto dengan nada resmi. Aku akan menghubungimu untuk pelajaran mengenai romantisisme. Kamu juga perlu mendengarkan uraian tentang Hegel dan Kierkegaard. Tapi hanya tinggal seminggu sebelum sang mayor tiba di bandara Cevik. Sebelum itu, kita harus berusaha untuk membebaskan diri kita dari fantasi-fantasinya yang menakjubkan. Aku tidak akan berbicara lagi, Sophie, kecuali bahwa aku ingin kamu tahu aku sedang menyusun rencana bagus untuk kita berdua. Kalau begitu, aku akan pergi. Tunggu, kita mungkin telah melupakan hal yang paling penting. Apakah itu? Lagu ulang tahun Sophie. Hilde berusia 15 tahun hari ini. Begitu pula aku. Kamu juga ya. Kalau begitu, mari kita bernyanyi. Happy birthday to you. Kini jam 4:30. Sophie lari menuju tepian air dan mendayung ke sisi seberang. Dia menarik perahu, masuki aliran air dan mulai bergegas menuju hutan. Ketika dia sampai di darat, tiba-tiba dia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Dia bertanya-tanya, apakah ini si topi merah yang sedang berkeliaran sendiri melintasi hutan menuju rumah neneknya? Tapi sosok di antara pepohonan itu jauh lebih kecil. Dia pergi mendekat. Sosok itu tidak lebih besar daripada sebuah boneka. Warnanya coklat dan ia mengenakan sweater merah. Sophie berhenti kaku di tengah jalan ketika dia menyadari bahwa itu adalah seekor beruang teddy. Bahwa seseorang meninggalkan beruang teddy di tengah hutan sudah cukup mengherankan. Tapi beruang teddy ini hidup dan tampaknya sangat asyik. Hai, kata Sophie. Namaku Winnie the Pooh, kata si beruang teddy. Dan sialnya, aku tersesat dalam perjalananku di hutan pada hari yang mestinya indah ini. Aku pasti tidak pernah melihatmu sebelumnya. Mungkin akulah yang tidak pernah datang ke sini sebelumnya, kata Sophie. Jadi, karena itu kamu masih dapat kembali pulang ke hutan 100 akar. Tidak, jumlah itu terlalu sulit. Jangan lupa aku hanya seekor beruang kecil dan tidak begitu pintar. Aku pernah mendengar cerita tentangmu, dan kukira kamu Alice. Christopher Robin pernah bercerita tentang kamu suatu hari. Kukira begitulah caranya kita berjumpa. Kamu minum terlalu banyak dari satu botol sehingga kamu menjadi semakin kecil dan kecil. Tapi kemudian kamu minum dari botol lain dan mulai bertambah besar lagi. Kamu harus benar-benar waspada tentang apa yang kamu masukkan ke dalam mulutmu. Aku pernah makan begitu banyak sehingga aku terjepit di dalam lubang kelinci. Aku bukan Alice. Tidak penting siapa kita sebenarnya. Yang penting adalah bahwa kita adalah kita. Itulah yang dikatakan si burung hantu dan kita sangat bijaksana. 7 ditambah 4 sama dengan 12, katanya pada suatu hari yang cerah. Eeyore maupun aku sama-sama merasa sangat bodoh, sebab sulit sekali untuk menjumlah. Jauh lebih mudah membaca cuaca. Namaku Sophie. Senang bertemu denganmu, Sophie. Seperti kataku, kira kamu orang baru di sekitar sini. Tapi sekarang beruang kecil ini harus pergi, soalnya aku harus menemukan Piglet si babi kecil. Kami akan menghadiri sebuah pesta taman besar untuk kelinci dan kawan-kawannya. Dia melambai dengan sebelah kakinya. Sophie kini melihat bahwa dia memegang selembar kertas terlipat di kaki yang lain.
Apa yang kamu bawa di situ? Dia bertanya. Winnie the Pooh menunjukkan kertas itu dan berkata, inilah yang membuatku tersesat. Tapi itu hanya selembar kertas. Tidak, ini bukan hanya selembar kertas. Ini sebuah surat untuk Hilde lewat kaca cermin. Oh, boleh aku mengambilnya? Apakah kamu gadis dalam kaca cermin itu? Tidak, tapi sebuah surat harus disampaikan secara pribadi. Christopher Robin baru mengajari aku tentang itu kemarin. Tapi aku kenal Hilde. Nggak ada bedanya. Bahkan jika kamu mengenal seseorang dengan sangat baik, kamu tidak boleh membaca surat-surat mereka. Maksudku, aku dapat memberikannya kepada Hilde. Itu soal lain sama sekali. Ini dia, Sophie. Jika aku dapat terbebas dari surat ini, mungkin aku akan dapat menemukan Piglet. Untuk menemukan Hilde lewat kaca cermin, pertama-tama kamu harus menemukan sebuah cermin besar. Tapi itu bukan hal yang mudah di sekitar sini. Dan dengan itu, si beruang kecil menyerahkan kertas terlipat tersebut kepada Sophie dan pergi masuk ke dalam hutan dengan kakinya yang kecil-kecil. Ketika dia tidak terlihat lagi, Sophie membuka lembaran kertas itu dan membacanya. Hilde tercinta, sungguh sayang Alberto tidak mengatakan kepada Sophie bahwa akan mendukung didirikannya sebuah Liga Bangsa-Bangsa. Dalam risalahnya, Perpetual Peace, dia menulis bahwa semua negara hendaknya bersatu dalam sebuah Liga Bangsa-Bangsa yang akan menjamin kehidupan bersama yang damai di antara berbagai bangsa. Kira-kira 125 tahun setelah terbitnya risalah ini, pada 1795, Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Kedua, Liga itu digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, dapat kamu katakan bahwa Khan adalah bapak dari gagasan PBB. Maksudkan adalah bahwa akal praktis manusia menuntut bangsa-bangsa untuk bangkit dari keadaan mereka yang kacau yang menciptakan perang dan berjanji untuk menjaga perdamaian. Meskipun jalan menuju berdirinya Liga Bangsa-Bangsa itu sangat berat, sudah menjadi kewajiban kita untuk bekerja demi pemeliharaan perdamaian yang universal dan abadi. Didirikannya liga semacam itu bagi Khan merupakan tujuan jangka panjang. Kamu nyaris dapat mengatakan bahwa itu merupakan tujuan tertinggi filsafat. Aku masih di Lebanon saat ini. Penuh sayang, Ayah. Sophie memasukkan catatan itu ke dalam kantong bajunya dan meneruskan perjalanannya pulang. Inilah jenis pertemuan di hutan yang tidak pernah diperingatkan Alberto. Tapi dia tidak mungkin membiarkan beruang yang kecil itu berkeliaran di hutan dalam suatu perburuan tanpa akhir untuk mencari Hilde lewat kaca cermin. Bukan?